sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, dengarkanlah yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini, diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu dalam kehidupan yang penuh masalah dan pergumulan ini seringkali menarik iman kami untuk tidak lagi berjalan dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, kami mengabaikan perintah Tuhan, karena kami sibuk dengan ambisi, sibuk dengan masalah, sibuk dengan tantangan-tantangan, tanpa kami datang kepada Tuhan dan menjadikan semua itu adalah hal yang baik memproses kami untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kiranya kasih karunia Tuhan yang menerangi kami melalui firman Tuhan, untuk kami belajar mengikuti kehendak Tuhan. Karena hidup ini sebenarnya merupakan sebuah kesempatan untuk mengerjakan tujuan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian berita anugerah, syukur kepada Allah. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk kami belajar akan firman-Mu. Anugerahilah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari Roma 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kembali saya mau tekankan ayat dari yang kita baca tadi, dari ayat yang ke-6. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa tidak makan, ia pun melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bayangkan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Jika kita hendak melakukan sebuah perjalanan, biasanya kita akan membuat yang namanya sebuah perencanaan perjalanan. Tanggalnya kita tentukan, harinya, bahkan jamnya, lokasi apa yang akan kita tuju, apa yang akan kita kerjakan, dan lain sebagainya. Itu semua ada di dalam perencanaan tersebut. Semua itu terancang dengan baik. Biasanya diketik, ditulis dalam secarik kertas, dan kita menyebut itu dengan istilah itinerary. Biasanya orang yang merancang itinerary adalah orang yang handal atau pakar dan sudah menguasai perjalanan dan lokasi yang akan dia tuju. Saudara-saudari yang terkasih, jikalau hidup adalah sebuah perjalanan, maka pernahkah kita berpikir bahwa semua perjalanan kita ini mempunyai itinerary? Titik apa saja yang kita tuju, siapa yang akan kita temui, lalu kemana perjalanan kita setelah saat ini. Tahukah saudara-saudari bahwa Tuhanlah yang merancang itinerary saya dan saudara. Jika kita setia hidup di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, maka perjalanan kita tidak akan luput dari perencanaan yang sudah Tuhan buat dan sudah Tuhan rancang untuk kehidupan kita dan ada di dalam itinerary kehidupan kita. Kitab Roma yang tadi kita sudah baca mengajak kita untuk kembali tertuju kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pilihan hidup kita, haruslah fokus kepada Tuhan. Fokus berarti tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tidak melihat ancaman yang ada di kiri dan di kanan. Walaupun tidak berarti kita menjadi orang yang tidak perlu tahu perkembangan zaman, ancaman apa yang sedang melanda kota kita. Tidak berarti juga kita menjadi orang yang hidup eksklusif, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang-orang di sekeliling kita. Hal ini tidak mungkin kita hindari sebagai manusia yang hidup dalam sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebab kita adalah makhluk sosial. Terkadang kita menghadapi ancaman dalam hidup kita, seperti misalnya yang kita alami saat ini, pandemi. Kita kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan orang yang kita kasihi, dan sebagainya. Kita juga menghadapi pertikaian dengan sesama kita. Ya mungkin kita pernah menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatan. Begitu juga mungkin orang lain pernah melakukan hal yang sama pada kita. Jika kita hitung satu persatu, banyak sekali gejolak, pertikaian, dan ancaman yang terjadi, dan itu menghabiskan hampir 99% isi pikiran kita. Maka itu Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk jangan isi pikiranmu dengan hal-hal yang tidak semestinya, tapi justru kembali ingat kepada Allah. Apapun pilihan hidupmu, apapun yang sedang kau lakukan, kita harus tertuju kepada Tuhan. Sebab hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Jangan pernah biarkan pikiranmu menyimpang dari Tuhan. Sekalipun kita disakiti,
Kerap perasaan disakiti ini menguasai hati dan pikiran kita. Mungkin rasanya ingin melakukan hal yang sama kepada orang yang menyakiti kita itu, supaya dia merasakan apa yang juga kita rasakan saat ini. Namun kitab Injil dalam Matius 18 yang menjadi paralel dari bacaan kita pada hari ini, mengingatkan kita untuk tahu bagaimana cara mengampuni. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, jika kita ingin mengampuni orang lain, lakukanlah itu sebanyak 70 kali 7 kali. Apa yang ingin diajarkan Injil Matius ini? Jika kita memaafkan, ini bukan semata-mata untuk orang yang telah menyakiti kita itu. Tetapi mengampuni adalah tentang hidup kita dan Tuhan. Dan sesama manusia. Jika tanpa Tuhan, kita tidak akan sanggup mengampuni orang lain. Jika bukan karena firman Tuhan, kita juga tidak akan ingat untuk mengampuni orang lain dan menjadi keluarga kerajaan Allah. Jadi justru mengampuni atau memaafkan adalah salah satu cara supaya hidup kita ini sepenuhnya terikat kepada Tuhan dan hidup kita kembali tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan kita memaknai arti hidup untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya ingatkan bahwa hidup kita adalah perjalanan dan kita masih ada di dalam perjalanan itu. Tidak ada yang bisa menebak sampai kapan kita hidup dan di mana perhentian kita. Ini semua masih harus terus kita jalani. Kita harus menjalaninya dengan confident dan iman bahwa Tuhan telah merancang itinerary kehidupan kita. Percaya pada rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dalam situasi yang kita alami saat ini. Percaya bahwa Tuhan menuntun hidup kita langkah demi langkah. Itu sebabnya kita perlu mengisi hati dan pikiran kita pada pengharapan dalam Tuhan. Sebab harapan inilah yang menjadi amunisi, menjadi energi untuk kita dapat bertahan hidup. Saudara-saudara, bayangkan berapa orang yang harus mengakhiri hidupnya dengan sia-sia karena merasa hidupnya tidak punya pengharapan. Tapi saat ini saya mau mengajak kita, walaupun berada di tengah situasi yang rumit, situasi yang tidak mudah ini, marilah kita tetap punya pengharapan bahwa kehidupan kita sudah ada di dalam itinerary kehidupan yang dirancang oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk mengingat satu ilustrasi, yaitu ketika bangsa Israel berjalan melewati laut yang terbelah dua. Satu mukjizat yang dilakukan Allah melalui Musa, lalu laut itu terbagi dua, dan mereka kemudian menyeberangi laut itu. Ibu bapak bisa bayangkan ketika mereka melewati atau menyeberangi laut yang terbelah dua itu, apa yang mereka lihat di kiri dan di kanan? Itu ada lautan yang sedang menganga, dinding laut yang sedang menganga. Yang jika dipikirkan oleh pemikiran manusia, mungkin kita akan ketakutan. Kapan ini dinding ini akan bersatu kembali, dan jikalau itu bersatu, sudah selesai. Hidup saya ini sudah selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tapi justru berjalan ke depan. Fokus bahwa perjalanan hidup yang sedang mereka lakukan ini sudah dirancang oleh Tuhan. Dan mereka sepenuhnya percaya bahwa mereka ada di dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, meyakini bahwa hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan, inilah yang memberikan harapan baru, yang menjadi energi kita setiap hari. Percayalah bahwa itinerary kehidupan kita sudah dirancang oleh ahlinya, Sang Sumber kehidupan. Harapan itu bisa diperkuat oleh keluarga, oleh sahabat, komunitas gereja. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan support system saudara. Jika kita sedang berada di tengah ancaman dan kesakitan,
Kita tidak menanggungnya sendirian, tetapi ada sekelompok orang yang Tuhan percayakan untuk ada di tengah-tengah kita. Keluarga, teman, bahkan juga saudara-saudari seiman kita di gereja. Gereja adalah support system kita untuk menjadi orang-orang yang terus mengingatkan kita hidup dalam pengharapan, hidup tertuju kepada Tuhan. Walaupun kondisi pandemi ini belum bisa berakhir, dan kita belum bisa berjumpa secara fisik dengan saudara-saudari kita di gereja, tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan, keyakinan bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan hidup kita. Marilah menjadi Kristen yang confidence dan beriman kepada Tuhan. Sepenuhnya kita bersandar pada Tuhan dan bukan pada pengertian kita sendiri. Isilah pikiran kita dengan harapan kepada Tuhan. Sebab dalam Tuhan ada harapan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang memampukan kita untuk bisa bertahan, melanjutkan perjalanan hidup kita selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa kita. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa menaikkan segala permohonan doa-doa kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan untuk kami berjalan di dalam rencana dan rancangan Allah, bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk memenuhi tujuan Allah di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, kalau kami salah-salah jalan, kami berjalan ke kiri dan ke kanan, lari dari rancangan Tuhan, tarik lagi kami Tuhan, supaya kami berjalan di dalam rencana-Mu, rancangan-Mu, karena kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. Bapak, kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Sidabutar Boru Simanjuntak, Ibu Haurisa, Bapak Ganda, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Pak Rio, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya yang menyembuhkan setiap kondisi tubuh kelemahan fisik yang saudara-saudara kami hadapi, bahkan permasalahan, pergumulan yang mereka hadapi, tantangan iman, pengharapan mungkin yang sudah sekian lama dinaikkan tetapi sepertinya tidak ada jalan. Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit, Engkau kiranya menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, masalah ekonomi, hubungan dengan sesama, yang membutuhkan pekerjaan, bahkan setiap permasalahan hidup yang dihadapi yang membuat kami lemah iman dan semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pegang tangan anak-anak-Mu, kiranya Engkau membukakan jalan, biarlah mereka mengerti betapa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa untuk Indonesia, pulihkan kami dari pandemi 19 ini, memakai para tim medis, pemerintah, bahkan
hidup kami untuk bisa memulihkan kehidupan, untuk bisa memelihara kehidupan yang Tuhan percayakan dengan mengambil tindakan pola perilaku yang benar di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, gereja Tuhan, Gemindo, Tuhan berkati, Tuhan pakai supaya kami bisa menjadi saluran berkat, menyatakan kasih kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Maka damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, menuntun perjalanan kita, mulai dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.